Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, di mana hari ini khusus saudara kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 lebih tahun yang lalu dari kematian, kubur kosong. Hari ini saya mau beri judul khotbah saya, The Resurrection Life. Kebangkitan hidup atau hidup kebangkitan. Yuk kita lihat slide firman Tuhan. Ya. The Resurrection Life. Jadi ada 2 poin utama yang saya mau sampaikan. Poin pertama, without the resurrection of Jesus Christ, there would be no resurrection life of the disciple. Jadi tanpa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan ada yang namanya kebangkitan daripada murid-murid atau hidup kebangkitan dari murid-murid. Saudara, tanpa kebangkitan Yesus tidak akan ada hidup kebangkitan. Tidak akan ada yang namanya kehidupan baru sebagai orang percaya. Saudara pernah terpikir nggak kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan? Tetapi karena dia dibangkitkan, karena dia sudah bangkit, maka kita boleh ada sebagaimana adanya. Gereja Tuhan boleh ada, kekristenan boleh ada. Itu karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan di sini, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi, puji Tuhan, terpujilah kepada Allah telah melahirkan kita kembali. Jadi ada yang namanya kelahiran kembali, born again. Saudara, ketika saudara dan saya di dalam hidup yang lama belum percaya kepada Tuhan, kita semua ibaratnya hidup tetapi tidak hidup. Kenapa saudara? Karena tidak ada tidak ada koneksi lagi dengan Sang Pencipta kita, dengan sumber dari segala sumber. Tapi oleh karena kebangkitan Yesus, maka dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 3 tadi, ada yang namanya kelahiran kembali. Di ayat 23-nya dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi ada peristiwa kelahiran kembali, born again, yang dilakukan oleh firman Allah, oleh Yesus sendiri yang sudah bangkit, saudara. Oleh kuasa Roh Kudus, Anda dan saya dilahirkan baru. Starting ini penting, saudara, poin kelahiran baru ini. Karena kelahiran baru ini berbicara saudara ada di dalam hidup yang baru. Ya. Jadi kompas hidup kita ibarat sebuah perjalanan, itu kompas hidup kita sudah benar arahnya, saudara. Makanya slide yang berikutnya saya catat di sini, born again, the correct life compass. Ya, jadi arah kompas yang correct, yang benar. Jadi starting dari kelahiran baru ini, saudara, Anda dan saya memiliki yang namanya the way of life, jalan kehidupan. Karena ada 2 jalan, saudara. Jalan kehidupan atau jalan kematian. Dikatakan di dalam Yeremia pasal 21 ayat 8. Ya, Yeremia pasal 21 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kamu katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Jadi ada 2 jalan yang dihadapkan oleh Tuhan kepada umatnya. Tapi starting kita percaya kepada Yesus, bahwa dia sudah bangkit,
kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh kita dilahirkan kembali oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, kita kembali terkoneksi dengan Tuhan yang sudah bangkit tersebut. Jadi ada kesinambungan lagi, ada connection lagi. Ya, kita memiliki yang namanya the way of life, bukan the way of death. Karena Yesus hidup, Dia sumber kehidupan. Kita memiliki yang namanya the way of life. Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Oleh karena itu, saudara, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa ada kehidupan baru di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita terkoneksi dengan Dia. Ibarat komputer itu programnya sudah cocok, saudara. Maka jalannya juga bagus, harusnya tidak akan error. Ya, saudara, oleh karena itu poin yang berikutnya saya sampaikan dalam rangka born again ini, life is like match, competition. Jadi kehidupan ini berbicara sebuah kompetisi, sebuah pertandingan, di mana kita harus memenangkannya dan sudah menang karena Yesus sudah menang, saudara. Berkaca kepada Tuhan yang memimpin kita dari iman kepada iman yang lebih lagi. Firman Tuhan mengatakan dari Ibrani pasal 12, saya bacakan bagi kita sekalian. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hidup ini seperti sebuah perlombaan, saudara. Dikatakan ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hidup ini sebuah perlombaan, di mana Dia sudah memenangkan bagi kita, dan kita juga harus menang, saudara. Dia sudah berikan kemenangan itu kepada kita. Tapi dikatakan di ayat 2, supaya mata kita tertuju kepada Dia yang menuntun kita, yang memimpin iman kita. Ya. Jadi saudara, jangan sampai kita belok arah dari kompas, dari pimpinan Tuhan yang sudah benar. Ya, Roh Kudus menuntun kita melalui kebenaran firman-Nya. Jadi jangan lupa bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan kirim, yang menyertai kita, yang menuntun kita melalui kebenarannya, supaya kita tidak salah kompasnya, saudara. Kompas kita sudah benar kepada kerajaan sorga, kepada tujuannya Tuhan, kepada rancangannya Tuhan. Bisakah kita gagal, saudara, di dalam kita mengiring Tuhan? Oh, tentu saja bisa. Karena hidup ini banyak cobaan. Bisa saja saudara dan saya mengalami kegagalan. Tetapi satu hal yang tadi saya segera sampaikan, bahwa karena ada koneksi kembali, ada keterhubungan antara kita kembali dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita, saudara. Dia bersama kita. Dia bersama kita di waktu kita sukses. Dia bersama kita dengan kita di waktu kita gagal. Dia bersama dengan kita di waktu kita oke. Tapi juga Dia bersama kita di waktu kita tidak oke. Di waktu kita gagal, di waktu kita jatuh, di waktu kita sakit. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi kita tetap pandang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, jatuh, bersalah lagi mungkin, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dia sanggup, dan Dia mau sanggup untuk membangkitkan kita kembali, karena Dia sudah bangkit, saudara. Yang penting adalah kemauan kita untuk bangkit. Kemauan kita untuk bangkit itu penting sekali. Dan hal berikutnya, yang ketiga yang saya mau sampaikan di sini, sebagai ciptaan yang baru,
kita mempunyai hobi yang baru juga. Saya catat ada 3 macam hobi di sini, saudara, sebagai ciptaan yang baru, yaitu love to fellowship and pray. Sebagai ciptaan yang baru, kita suka berfellowship, bersekutu, dan berdoa. Betul, saudara ya. Saya masih ingat ketika saya terima Tuhan Yesus. Ya, berapa puluh tahun yang lalu, saudara, sudah cukup lama. Jadi saya itu punya kerinduan selalu. Di setiap tengah minggu itu kita ada kebaktian doa. Rasanya dari hari Minggu kita ke gereja, untuk sampai ke tengah minggu itu kok lama gitu, saudara. Rasanya pengen cepat-cepat. Tengah minggu itu hari Rabu ya. Untuk kita ada di hari Rabu, sore-sore kembali pukul 7 gitu, kita berkumpul bersama-sama saudara seiman. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita, dan gembala yang menggembalakan kita, mendoakan kita itu suka, saudara. Ya. Kemudian ada waktu doa di hari Jumat, kita selalu tidak pernah absen, mau berdoa. Jadi kesukaan sebagai ciptaan yang baru, sebagai orang yang sudah lahir baru, kesukaannya itu bersekutu, berdoa. Untuk ini saya mau ingatkan kepada kita semua, sudahkah Anda cek bagaimana kesukaan saudara? Apakah saudara suka enggak bersekutu bersama saudara seiman dan juga berdoa, saling menguatkan? Mari kita cek diri kita masing-masing. Salah satu tanda daripada kelahiran baru adalah punya kesukaan bersekutu dan berdoa. Dan kemudian yang berikutnya adalah love to hear his voice. Suka mendengarkan suara dia. Suka mendengarkan firman Tuhan. Mendengar khotbah-khotbah, mendengar sharing firman Tuhan. Ya, suka mendengar dan merenungkan, bahkan mengaplikasikan kebenarannya. Setelah kita mengalami kebenaran, kita membagikannya. Ada 4 M ya, saudara. M pertama apa? Mendengar firman Tuhan. M kedua, merenungkan, ya, mengunyah. Dan M ketiga adalah melaksanakan, menjalankan. M keempat, men-sharingkan, membagikan. Itu kesukaan daripada ciptaan yang baru, yang sudah punya kelahiran baru. Mari kita cek, saudara, adakah kita di situ? Dan kemudian yang ketiga adalah love to serve. Kita suka melayani, suka membagi, saudara. Kita tidak pelit-pelit lagi kalau kita mendapatkan sesuatu yang berguna mungkin bagi yang lain. Mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan berkat, rezeki. Kita selalu ingat kepada sesama kita, kepada etis saudara seiman kita, saudara. Kita ingat kepada mereka yang bersusahan, yang berkekurangan, yang perlu pertolongan, yang perlu penguatan mungkin. Saudara, itulah hal-hal baru sebagai ciptaan baru yang kita miliki. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Yang pertama tadi adalah kita ada di jalur jalan yang benar, kompas yang benar, tidak salah kompas, saudara. Kalau salah kompas, wah repot, saudara. Saya kagum kalau mendengar kata kompas ini, saudara. Kompas ini suatu alat, saudara, di mana ratusan tahun yang lalu pelaut-pelaut dari benua Eropa, dari mana gitu, saudara, jauh-jauh bisa berlayar sampai ke Asia, sampai ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan balik lagi tidak kesasar. Itu karena adanya kompas, saudara. Jadi kompas itu alat yang berguna bagi perjalanan hidup, bagi perjalanan pelayaran. Demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kompas yang sudah benar, saudara. Kompas kehidupan, di mana kita punya the way of life. Hal berikut, poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian dalam kesempatan ini adalah melalui kebangkitan hidup, ya, the resurrection life. Poin yang kedua adalah there is hope. Ada pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit. Dia sudah memenangkan pertempuran bagi kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman-Nya mengatakan, kembali kita lihat yuk di 1 Petrus pasal 1 ayat 3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Now we live with great expectation. Ada ekspektasi yang besar. Kita hidup di dalam satu great expectation, satu pengharapan. Kenapa? Karena dia sudah memenangkan peperangan. Dia sudah memenangkan maut, saudara. Sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam yang namanya maut itu. Kita memiliki kehidupan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua, supaya di dalam kehidupan sebagai orang percaya, hidup yang baru ini, saudara, jangan cepat putus asa. Jangan sering berkeluh kesah, sering ngedumel, tidak puas dengan apa yang ada, tidak puas di dalam pekerjaan kita mungkin, tidak puas di dalam rumah tangga kita mungkin, selalu berkeluh kesah. Memang saudara, kehidupan ini berbicara satu kehidupan yang tidak selalu selamanya sama. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah, ada saatnya kita sehat, juga ada saatnya kita sakit, kita menderita. Jangan kita menumel, mengeluh, menyalahkan kiri dan kanan. Gua sakit nih, karena bini gua masaknya gak enak. Misalnya saudara, kurang vitamin. Jangan mendumel kiri dan kanan. Mari kita melihat bahwa Tuhan izinkan kita sakit. Tuhan izinkan kita mungkin dikeluarkan dari pekerjaan. Kita percaya bahwa di dalam segala perkara Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia menyertai kita. Dia izinkan semua terjadi untuk satu maksud, untuk satu hal yang baik, supaya kita semakin tergantung dengan Dia. Kita bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Dia lebih lagi. Semakin ada masalah, semakin kita pegang erat Dia. Kenapa saudara? Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dikatakan ada lagunya juga saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, kalau dia jatuh, Tuhan tidak akan pernah biarkan tergeletak. Tuhan angkat tangan kita untuk kita kembali bangkit. Karena Dia sudah bangkit, saudara. Dia mampu membangkitkan kita. Ada amin, saudara. Ya, Dia tak pernah gagal. Ada lagunya, saudara. Karena kenapa? Karena Dia Allah yang sudah bangkit, yang berkuasa. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi poin yang berikut yang saya mau sampaikan di sini adalah hidup dengan great expectation. Ya, live with great expectation. Di 1 Petrus 1 pasal 3 tadi katakan bahwa ada yang namanya great expectation, ada yang namanya pengharapan. Kita punya masa depan di dalam Tuhan. Dan masa depan kita cerah, saudara. Ya, cerah bukan hanya dalam hidup saat ini, waktu kita hidup. Tapi nanti waktu kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan pun, kita mempunyai masa depan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Jadi jangan pernah kita berpikir, bagaimana ya kalau begini, bagaimana ya kalau begitu. Saudara, musuh utama sebagai orang percaya sebetulnya adalah pikiran kita, saudara. Banyak kali kita berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melihat masa depan dengan banyak pertanyaan. Bagaimana seandainya begini? Bagaimana seandainya nanti saya tinggal sendiri, sudah ditinggal pasangan saya? Bagaimana seandainya kalau saya tidak ada pekerjaan? Bagaimana seandainya kalau jualan saya tidak laku? Kalau saya sudah tidak kuat lagi seperti dulu? Bagaimana seandainya kalau saya sakit parah? Siapa yang mau merawat saya? Dan sebagainya. Ini pikiran-pikiran bagaimana seandainya ini seringkali menghantui kita, orang percaya. Menghantui anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana seandainya kalau gereja tidak ada seperti saat ini, saudara? Gereja di lockdown, artinya kita hanya bisa ibadah online. Percayalah bahwa Dia hidup.
Kita punya hari esok. Kita terkoneksi dengan Dia yang sudah hidup, yang sudah bangkit. Apa artinya sih masalah dalam hidup ini, saudara? Kematian pun Dia sudah kalahkan. Dia sudah bangkit. Jadi kalau kita seringkali bertanya-tanya bagaimana seandainya begini, ingat saudara, nama Tuhan kita siapa? Nama Tuhan kita adalah I am who I am. Betul tidak saudara? Ya, ketika Musa bertanya, dia ketemu alang-alang rumput yang menyala. Dia tanya, siapa itu? Siapa namamu? I am who I am. Aku adalah aku. Tuhan bilang namanya aku adalah aku. Dia nggak bilang I was atau I will be. I was itu artinya Tuhan masa lalu, atau I will be Tuhan di masa depan. Dia bilang I am who I am. Artinya Tuhan yang sekarang, yang menyertai kita. Jadi bagaimana ke depannya nanti? Dia juga akan menyertai saudara. Karena Dia setiap saat selalu ada menyertai engkau dan saya. Jadi mari kita punya pikiran yang optimis, saudara. Yang berikutnya adalah, saya tadi katakan bahwa kita punya masa depan di kekekalan. Kenapa saudara? Karena dikatakan Christ is the first fruit. Tuhan adalah buah sulung. But now Christ is the reason. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Jadi ya, dan teruskan, but each one in his own order. Christ the first fruit, afterward those who are Christ at his coming. Jadi Dia yang pertama bangkitkan, kita kemudian menyusul, juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kita punya hidup kebangkitan saudara. Kristus yang pertama-tama dibangkitkan. Jadi kita maju di dalam Tuhan. Kita percaya kita punya hari esok. Saya mau tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian dari saya pribadi saudara. Sekitar akhir tahun yang lalu, di bulan November, Desember tahun 2020, saya mengalami satu cobaan yang cukup berat saudara, yaitu saya sakit saudara. Karena beberapa bulan sebelumnya saya ada di operasi di bagian daripada tubuh saya yang dioperasi saudara. Tapi kemudian dokter menyatakan sudah sembuh, sudah oke semua. Tapi kira-kira di bulan November, tiba-tiba saya merasakan satu yang sakit saudara, di mana sampai saya susah untuk berjalan, susah untuk naik dan turun daripada ranjang sendiri. Karena ranjang saya cukup tinggi saudara, sampai saya harus pegangan, sampai sepertinya merayap gitu. Dan kemudian yang berikutnya yang membuat saya juga menderita adalah saya tidak bisa bicara. Karena jangan kata bicara, diam aja gatal sekali. Leher saya ini ada sesuatu yang wrong gitu saudara. Sepertinya banyak selain ngomong dikit apa sepertinya mau batuk gitu. Jadi bicara pun susah saudara. Dan saudara tahu profesi saya sebagai pendeta, hamba Tuhan yang harus bicara, harus berdoa, itu sangat menyiksa saudara. Dan yang berikutnya adalah berat badan saya semakin hari semakin turun merosot. Kenapa? Karena saya susah tidur. Dari operasi yang saya alami, saya ya terus terang aja, saya operasi prostat saudara. Jadi saya sering pipis gitu. Sering pipis dan 1 jam sekali, sehingga tidur saya terganggu. Akibatnya berat badan turun, terus turun saudara. Sampai saya mengalami turun lebih dari 14 kilo saudara, selama kurang lebih 1-2 bulan itu saudara. Mengerikan saudara. Sampai saya paranoid kalau melihat timbangan. Di akhir tahun, di bulan Desember, akhir tahun kan ada acara Natal,
Dan tanggal 31 Desember ada penutupan tahun. Saya harus menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Saya tidak tahan, saudara. Saya teriak kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Dia hidup. Bahwa Dia mendengarkan doa kita. Bahwa Dia menyertai kita. Walaupun saat itu mungkin saya susah untuk berdoa, saudara. Tapi pada waktu itu, di akhir tahun, saya bilang sama Tuhan, saya cry out. Tuhan, sebentar lagi tahun 2020 ini saya akan tinggalkan. Saya tidak mau saya begini terus. Sakit, susah ngomong. Saya mau memasuki tahun 2021 sebagai manusia ciptaan yang baru. Saya sembuh, saya bisa bicara, saya bisa berdoa, saya bisa sharing firman Tuhan lagi. Saya cry out, saya menangis, saya minta kepada Tuhan. Saya menghampiri takhta kasih karunia-Nya, saudara. Firman-Nya mengatakan di Ibrani pasal 4, kalau nggak salah ayat 16, mengatakan bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia-Nya untuk menerima pertolongan-Nya pada waktunya. Saya udah nggak peduli lah, saya datang, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau begini terus. Saya mau sembuh. Saya mau bisa bicara lagi. Dan apa yang terjadi, saudara? Kami punya persekutuan doa. Sebagai orang percaya, kita suka berdoa. Setiap hari Selasa saya punya persekutuan doa. Biasanya saya di situ suka didoakan, saudara. Hari Selasa, hamba-hamba Tuhan beberapa, bahkan ada yang dari Indonesia, dari Amerika. Ya, kita kurang lebih ada 8-10 orang mendoakan saya setiap hari Selasa. Dan saya selalu aminkan apa yang doakan. Tapi pada waktu itu, Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021, tiba-tiba saya mau sharing, saudara. Biasanya orang lain yang sharing, tapi pada waktu itu saya sharing, saya bersaksi bahwa saya percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Dan saya sharing firman Tuhan. Apa saya lupa selesainya. Pokoknya saya sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan semangat. Dan pada waktu itu orang-orang pada kaget, saudara, yang berdoa. Oh, Pak Hendy, Pastor Hendy, sekarang doanya lumayan, dia bisa ngomong, dia banyak. Saya mendengar itu, saya semakin semangat, saudara. Dan di akhir bulan Januari, kembali saya cry out kepada Tuhan. Tuhan, 31 Januari yang lalu, saya mau sembuh, Tuhan. Saya bukan hanya bisa ngomong, tapi saya juga mau melayani Tuhan. Saya mau sharing firman Tuhan lagi. Tanggal 31 Januari itu adalah hari ulang tahun saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berilah kepada saya hadiah kesembuhan daripada-Mu di ulang tahun saya ini. Saya minta dengan iman saya, dengan penuh keberanian, saudara. Padahal biasanya boro-boro berani gitu, ngomong aja susah, kagok atau takut atau nggak percaya atau apa namanya. Tapi pada waktu saya percaya, saya tidak mau begini terus, Tuhan. Saya mau sembuh. Dan apa? Tuhan dengar doa kita, karena Dia sudah bangkit, saudara. Dan pelan tapi pasti, tubuh saya yang 15 kilo mungkin, saudara, berkurang beratnya. Tuhan pulihkan 1 kilo demi 1 kilo demi 1 kilo demi 1 kilo. Dan saat ini, saudara, di bulan Maret, berat tubuh saya sudah pulih ideal lagi. Hampir sama dengan semula, saudara. Saya sehat. Saya bisa drive car lagi, bisa setir mobil lagi. Saya bisa sharing firman Tuhan. Saya bisa jalan. Dan rasa sakit yang tadinya saya terikat dengan obat, dengan Advil, saya harus makan Advil 3 kali sehari. Sejak saat itu, sejak saya minta pada Tuhan dan saya dengan iman percaya, saya lepaskan semua. Dan hari ini saya disembuhkan, saudara. Sembuh dari segala apa yang saya alami di bulan November, Desember yang begitu berat. Itu kenapa, saudara? Karena Dia sudah bangkit. Saya percaya karena Dia sudah bangkit, saya punya hari esok. Saya percaya kalau belum waktunya Tuhan, kalau belum waktunya dipanggil pulang oleh Tuhan, kuasa kebangkitan, kesembuhan itu milik kita orang percaya. Ada amin, saudara? Saya mau bagikan ini kepada kita sekalian, supaya kita percaya bahwa di dalam Dia, kita punya yang namanya hari esok. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita terkoneksi dengan Dia yang hidup. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri.
kita hidup di dalam kemenangan bersama Dia yang sudah menang. Demikian apa yang saya boleh sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Kiranya boleh menjadi berkat.